Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susi Susanti, NIM T 2019-8118, kelas Biologi 3, mata kuliah Struktur Pengetahuan Tumbuhan. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang morfologi bunga. Perkenalkan, nama saya Nabila Khairunisa, NIM T 2019-8082, kelas Biologi 3 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember. Perkenalkan, nama saya Yasmin Farasyal Firdausi, NIM T 2019-8105 dari kelas Tadris Biologi 3, mata kuliah Struktur Perkembangan Tumbuhan dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, NIM T 2019-8102, kelas Biologi 3 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember. Morfologi bunga. Bunga merupakan modifikasi dari batang dan daun. Bunga adalah struktur reproduksi seksual pada tumbuhan berbunga. Fungsi biologis bunga adalah sebagai wadah menyatunya gamet jantan dan betina untuk menghasilkan biji. Proses dimulai dengan penyerbukan yang diikuti dengan pembuahan dan berlanjut dengan pembentukan biji. Bagian-bagian bunga. Bagian utama bunga adalah 1. Kelopak bunga atau calyx. 2. Mahkota bunga atau corolla. 3. Alat kelamin jantan atau benang sari. 4. Alat kelamin betina atau putik. Selanjutnya yaitu bagian bunga beserta fungsinya. Yang pertama, tangkai bunga. Tangkai bunga itu berfungsi untuk menyokong berdirinya bunga. Fungsi kedua yaitu dasar bunga untuk menempelnya semua bagian bunga. Yang ketiga, sumbu bunga, yaitu berfungsi sebagai pelekatan organ-organ bunga seperti putik, benang sari, kelopak, mahkota bunga, dan lain-lain. Yang keempat, kelopak bunga, yaitu berfungsi untuk melindungi bunga saat masih kuncup. Yang kelima, mahkota bunga, yaitu berfungsi untuk menarik perhatian hewan penyerbuk karena memiliki warna yang cerah. Yang keenam, tangkai putik, berfungsi untuk menyokong kepala putik. Yang ketujuh, kepala putik, yaitu berfungsi untuk melekatnya serbuk sari saat penyerbukan. Yang kedelapan, bakal buah, berfungsi untuk menghasilkan buah yang menyimpan biji setelah terjadi proses pembuahan. Yang kesembilan, bakal biji, yang akan berubah menjadi biji setelah penyerbukan. Yang kesepuluh, tangkai sari yang berfungsi untuk menyokong kepala sari. Kepala sari berfungsi untuk tempat terjadinya meiosis yang menghasilkan serbuk sari dan menyimpan serbuk sari. Yang ke-12, serbuk sari, yaitu berfungsi untuk membawa mikrogametofit kepada putik agar terjadi proses pembuahan. Yang selanjutnya, kelenjar nektar, yaitu berfungsi untuk menghasilkan nektar sebagai pemikat hewan penyerbuk mendekatinya dan membantu proses penyerbukan. Dan yang terakhir, perhiasan bunga, fungsinya sebagai penarik serangga yang akan membantu proses penyerbukan. Bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki semua alat kelamin bunga, yaitu alat kelamin jantan atau benang sari dan alat kelamin betina atau putik. Ciri-ciri dari bunga sempurna yaitu memiliki kelopak bunga sebagai pelindung, memiliki mahkota bunga sebagai pemanggil hewan penyerbuk. Yang ketiga, memiliki benang sari sebagai kelamin jantan, memiliki putik sebagai kelamin betina, dan tangkai bunga sebagai tempat penyokong bunga. Contoh dari bunga sempurna yaitu bunga sepatu.
Yang kedua, bunga tidak sempurna, yaitu bunga yang hanya memiliki salah satu alat kelamin saja. Bisa jadi hanya memiliki alat kelamin jantan atau benang sari, atau hanya memiliki alat kelamin betina atau putik. Ciri-ciri dari bunga tidak sempurna yaitu yang pertama memiliki satu alat kelamin, yang kedua warna mahkota gelap, yang ketiga memiliki nektar sedikit. Contoh dari bunga tidak sempurna yaitu bunga salak. Kelamin bunga 1. Bunga banci atau berkelamin 2, yaitu bunga yang terdapat 2 alat kelamin, seringkali dinamakan pola bunga sempurna atau bunga lengkap, karena biasanya mempunyai hiasan bunga yang terdiri atas kelopak dan mahkota. Contohnya terdapat pada bunga terung. 2. Bunga berkelamin tunggal atau uniseksual. Pada bunga ini hanya terdapat satu dari kedua macam alat kelaminnya. 3. Bunga mandul. Bunga yang tidak mempunyai alat pembiakan atau alat kelamin. Contohnya bunga matahari. Berdasarkan letak bunga dibedakan atas 1. Flos terminalis, yaitu bunga yang terletak pada ujung tangkai. Contohnya bunga jantan jagung. 2. Flos axillaris, yaitu bunga yang terletak pada ketiak daun. Contohnya bunga kembang sepatu. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian dasar bunga. 1. Pendukung tanjuk bunga Anthroporum, yaitu bagian dasar bunga, tempat duduknya daun-daun tanjuk bunga, seperti terdapat pada bunga anyelir. 2. Pendukung benang sari Anthroporum, bagian dasar bunga yang seringkali meninggi atau memanjang dan menjadi tempat duduknya benang sari, misalnya pada bunga nanan. 3. Pendukung putik Genophorum, suatu peninggian pada dasar bunga yang khusus menjadi tempat duduknya putik, seperti terdapat pada bunga teratai besar dan cempaka. 4. Pendukung benang sari dan putik Genophorum, bagian dasar bunga yang biasanya meninggi dan mendukung benang sari putik di atasnya, misalnya pada bunga markisa. 5. Cakram Discus. Di samping bagian-bagian tersebut di atas pada dasar bunga seringkali terdapat semacam peninggian atau bantalan berbentuk cakram yang seringkali mempunyai kelenjar. Selanjutnya, bentuk dasar bunga. 1. Rata, hingga semua bagian duduk sama tinggi di atas dasar bunga, berturut-turut dari luar ke dalam. Kelopak, tanjuk, bunga, benang sari, dan putik, misalnya pada bunga manggis. 2. Kerucut, hingga putik yang berbeda di tengah-tengah duduknya, paling tinggi juga di sini duduknya, bakal buah dikatakan menumpang. 3. Cawan daun-daun kelopak, yang tanjuk bunga duduknya seakan-akan pada tepi bangunan, seperti cawan tadi. Sedangkan putik di tengah pada bagian dasar bunga, yang lebih rendah letaknya daripada tempat duduknya kelopak dan tanjuk bunga. 4. Mangkuk. Dalam hal ini, tanjuk bunga dan kelopak lebih tinggi letaknya dari putik, bakal berlekatan dengan pinggir dasar bunga. Selanjutnya, sifat bunga dapat dibedakan dalam 3 golongan. 1. Hipogin, hipogenus. Jika hiasan bunga bertanam pada bagian dasar bunga yang lebih rendah daripada tempat duduknya putik, misalnya bunga johar. 2. Perigin, pedenus. Jika letak hiasan bunga sama tinggi atas atau sedikit lebih dari pada duduknya putik, seperti pada dasar bunga yang berbentuk cawan. 3. Epigin, epigenus. Misalnya pada dasar bunga yang berbentuk mangkuk atau piala dengan bakal buah yang tenggelam, sehingga seringkali seakan-akan hiasan bunga duduk di bagian atas pangkal buah.
Terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 2 struktur perkembangan tumbuhan meminta maaf apabila ada salah kata dan penjelasan yang kurang dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.